Bayangkan Anda menemukan dompet di jalan. Apa yang akan Anda lakukan? Mengambil uangnya atau mengembalikannya? Dalam kisah ini, seorang wanita muda membuat keputusan yang mengubah hidupnya selamanya. Sebelum kita mulai, dukung Cerita Tak Terbatas dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sekarang. Karena setiap minggu, kami menghadirkan kisah-kisah penuh inspirasi dan emosi. Kisah ini dimulai dengan seorang wanita muda bernama Rina. Ia adalah seorang pekerja keras yang setiap hari berjalan kaki ke tempat kerjanya. Suatu pagi, saat melewati trotoar yang ramai, ia melihat sebuah dompet tergeletak di jalan. Rina berhenti dan mengambil dompet itu. Ketika membukanya, ia menemukan sejumlah uang tunai yang cukup besar dan beberapa kartu identitas. Dalam hati kecilnya, ia merasa tergoda untuk menggunakan uang itu untuk membayar tagihan-tagihannya yang menumpuk. Namun Rina tahu bahwa itu bukan miliknya. Ia memutuskan untuk mencari pemilik dompet tersebut dan mengembalikannya. Dengan rasa tanggung jawab yang besar, ia mulai mencari alamat yang tertera di kartu identitas di dalam dompet itu. Rina pergi ke alamat yang tertera di kartu identitas tersebut. Itu adalah sebuah rumah besar di pinggiran kota. Saat tiba di sana, ia mengetuk pintu dengan perasaan gugup. Seorang pria tua dengan pakaian sederhana membuka pintu dan terlihat bingung melihat Rina berdiri di depannya. Rina menjelaskan bahwa ia menemukan dompet yang mungkin milik pria itu dan ingin mengembalikannya. Pria itu memeriksa dompetnya dan langsung tersenyum hangat kepada Rina sambil berkata, "Terima kasih banyak. Dompet ini sangat penting bagi saya." Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Surya. Ia sangat berterima kasih kepada Rina karena telah mengembalikan dompetnya. Namun Pak Surya merasa penasaran dan bertanya kepada Rina, "Kenapa kamu tidak mengambil uang di dalam dompet ini?" Rina menjawab dengan jujur, "Saya tahu uang ini bukan milik saya. Saya hanya ingin melakukan hal yang benar." Jawaban itu membuat Pak Surya tersentuh. Ia melihat kejujuran dan kebaikan hati Rina sebagai sesuatu yang langka di dunia ini. Setelah berbincang sebentar, Pak Surya meminta Rina untuk masuk ke rumahnya. Ia ingin mengenal lebih jauh tentang wanita muda yang begitu tulus ini. Jangan lupa untuk berlangganan ke Cerita Tak Terbatas dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Di dalam rumah, Rina terkejut melihat betapa megahnya tempat tinggal Pak Surya. Mereka duduk di ruang tamu yang luas, dan Pak Surya mulai bertanya tentang kehidupan Rina. Dengan sedikit ragu, Rina menceritakan bahwa ia hidup sederhana dan bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia juga bercerita tentang impiannya untuk melanjutkan pendidikan, tetapi tidak memiliki cukup uang untuk mewujudkannya. Mendengar cerita itu, Pak Surya merasa tersentuh dan mulai berpikir bahwa ia ingin membantu wanita muda ini. "Caka," Pak Surya kemudian berkata kepada Rina, "Saya ingin membalas kebaikanmu dengan sesuatu yang lebih besar." Awalnya Rina menolak dengan sopan karena merasa sudah cukup puas dengan rasa terima kasih dari Pak Surya. Namun Pak Surya bersikeras dan menawarkan untuk membiayai pendidikan Rina sepenuhnya. "Saya melihat potensi besar dalam dirimu," kata Pak Surya sambil tersenyum hangat. Mendengar hal itu, air mata mulai mengalir di wajah Rina. Ia tidak pernah menyangka bahwa tindakannya yang sederhana akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Rina menerima tawaran itu dengan hati penuh rasa syukur dan berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan impiannya. Hari itu menjadi awal baru bagi kehidupan Rina yang penuh harapan dan peluang baru. Tidak hanya itu, hubungan antara Rina dan Pak Surya semakin erat seperti keluarga sendiri. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan, dan bagaimana mereka bisa saling mendukung satu sama lain. Pak Surya bahkan memperkenalkan Rina kepada teman-temannya di komunitas bisnis, berharap ia bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan di masa depan. Tinggalkan komentar dan klik tombol suka jika Anda menikmati cerita ini. Kami ingin mendengar pendapat Anda.
Dengan dukungan dari Pak Surya, Rina berhasil melanjutkan pendidikannya di universitas ternama di kota besar. Ia mengambil jurusan manajemen bisnis dengan harapan suatu hari bisa membuka usaha sendiri dan membantu orang lain seperti dirinya dulu. Selama masa studinya, Rina tidak melupakan asal-usulnya. Ia sering kembali ke lingkungan lamanya untuk membantu anak-anak kurang mampu dengan memberikan bimbingan belajar gratis. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah hidup seseorang. Pak Surya merasa bangga melihat perkembangan Rina dan yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat dengan membantunya. Beberapa tahun kemudian, Rina berhasil lulus dengan predikat terbaik di universitasnya dan memulai bisnis kecil di bidang pendidikan. Bisnis tersebut bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan dukungan dari Pak Surya, Rina berhasil membuka beberapa cabang pusat pembelajaran di berbagai daerah. Ia juga sering diundang untuk berbicara di seminar dan acara komunitas sebagai inspirasi bagi generasi muda. Namun Rina tidak melupakan asal-usulnya. Ia tetap rendah hati dan sering kembali ke lingkungan lamanya untuk berbagi cerita dan motivasi dengan anak-anak yang sedang berjuang seperti dirinya dulu. Pak Surya, yang kini sudah lanjut usia, merasa sangat bangga melihat bagaimana Rina telah tumbuh menjadi wanita yang sukses dan peduli terhadap sesama. Kamu adalah bukti bahwa kebaikan kecil dapat membawa perubahan besar, kata Pak Surya dengan mata berkaca-kaca saat mereka berbincang di sebuah acara komunitas. Rina mulai memperluas visinya dengan mendirikan program beasiswa untuk anak-anak berbakat dari keluarga kurang mampu. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga pelatihan keterampilan untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja. Salah satu penerima beasiswa adalah seorang anak bernama Dika, yang memiliki mimpi besar menjadi insinyur. Melihat semangat Dika mengingatkan Rina pada dirinya sendiri saat masih kecil. Dika kemudian menjadi salah satu lulusan terbaik program tersebut dan mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar. Ketika Dika kembali untuk mengucapkan terima kasih kepada Rina, ia berkata, "Tanpa bantuan Anda, saya tidak akan berada di posisi ini sekarang. Bagikan video ini dengan teman-teman Anda agar mereka juga bisa terinspirasi oleh kisah ini." Pak Surya, yang semakin tua, memutuskan untuk menyerahkan sebagian besar hartanya kepada yayasan pendidikan yang didirikan oleh Rina. Ia merasa bahwa itu adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa warisannya akan terus membawa manfaat bagi generasi mendatang. Dalam sebuah acara perpisahan yang emosional, Pak Surya berkata kepada Rina, "Kamu adalah kebanggaan terbesar dalam hidup saya." Kata-kata itu membuat Rina menangis haru karena ia merasa bahwa semua kerja kerasnya selama ini telah dihargai sepenuhnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap tindakan kecil dapat membawa dampak besar dalam hidup seseorang dan dunia di sekitarnya. Kejujuran dan kebaikan hati adalah nilai-nilai yang akan selalu dihargai dan membawa kebahagiaan sejati bagi siapapun yang mempraktikannya. Jadi, jika Anda berada dalam posisi seperti Rina atau Pak Surya, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan memilih jalan kebaikan?